Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul All That We Destroy. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang baru saja muncul dari cairan berwarna hitam, di mana setelahnya ia pun membersihkan diri serta dipakaikan pakaian. Ya, selayaknya anak kecil, wanita bernama Ashley ini benar-benar tak mengerti kenapa dirinya berada di tempat ini. Saat terbangun pun, ia langsung ditemani oleh seorang bujangan bernama Spencer. Luar biasanya, tak ada angin tak ada hujan, Spencer malah melenyapkan Ashley begitu saja seolah-olah tidak berarti sama sekali dan film pun dimulai. Setelahnya, Spencer sengaja menempatkan Ashley ke sebuah wadah pembuangan. Sontak, sang ibu yang baru sadar pun tahu kalau anaknya itu sedang merasa tidak senang. Dan layaknya seorang customer, sang ibu yang bernama Victoria langsung menyuruh Spencer untuk memberi beberapa ulasan. Ulasan itu sendiri terkait dengan kehadiran seorang wanita yang baru saja dibuat oleh ibunya secara berulang. Di sini, Victoria terlihat mendapatkan telepon dari ayahnya Spencer yang bernama Parker. Parker mengaku khawatir dengan usaha Victoria untuk terus memuaskan kebutuhan anaknya. Yang lagi-lagi, wanita serupa pun terlihat muncul kembali serta diperlakukan selayaknya gadis biasa. Namun Spencer selalu memaksa gadis itu untuk menjadi seseorang, di mana Spencer menginginkan agar wanita buatan tersebut memiliki sifat serta perilaku serupa seperti mantannya yang bernama Ashley. Jelas saja, kegagalan demi kegagalan membuat sang ibu terus merasa pesimis, karena percobaan ini merupakan upaya yang ke-37 dan Spencer tetap saja tidak merasa puas. Sampai di suatu waktu, Spencer pun sengaja dihampiri oleh ibunya. Victoria mengeluh karena selama ini Spencer selalu mengosongkan setiap ulasan yang diminta. Karena dengan begitu, Victoria tidak akan tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh sang anak. Usut punya usut, Victoria ini sedang mempertajam juga kemampuannya untuk mengkloning makhluk hidup. Di mana setelah nantinya berhasil memuaskan sang anak, Victoria berniat mendirikan perusahaan pertama dalam bidang cloning manusia. Di sisi lain, Spencer terus mencoba untuk berbaur dengan gadis lain. Salah satunya adalah tetangga baru yang bernama Marissa. Ya, sayangnya, Marissa sama sekali nggak paham dengan ekspresi dari Spencer. Ketidakpahaman itu ditunjukkan dengan Marissa yang mulai menghampiri rumahnya Spencer untuk memberi beberapa kue. Alhasil, sang ibu pun langsung marah berat serta tidak setuju dengan kedekatan itu. Sejak kejadian tersebut, Victoria terus mengusahakan hasil produksinya agar Ashley yang ia cloning bisa sangat mirip dengan keinginan Spencer. Kemudian, scene pun berganti kepada Spencer yang mulai datang ke rumahnya Marissa. Dengan membawa hasil gambarannya yang memukau, Marissa pun meminta untuk digambarkan sesuatu di bagian leher. Dan jelas saja, kedekatan yang semakin menjadi itu langsung membuat Victoria marah semarah-marahnya. Kemudian, Victoria pun terlihat berdiskusi dengan gadis buatannya yang paling baru. Sebelum dihadapkan dengan sang anak, ia ingin memastikan agar Ashley yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan keinginan Spencer. Dan bisa ditebak, ini adalah momen yang mendebarkan bagi Victoria, karena ia sama sekali tidak tahu keinginan anaknya. Namun siapa sangka, sampai sejauh ini Spencer masih merasa nyaman dengan keberadaan gadis itu. Ya, walau sebenarnya si Ashley KW merasa nggak nyaman sih, karena gambar-gambar yang dibuat Spencer benar-benar aneh. Dan atas komentar itulah Spencer kembali melenyapkan gadis tersebut seolah-olah tidak berarti sama sekali. Dengan apa yang terjadi, Victoria berniat untuk membiarkan Spencer bebas terlebih dahulu. Ia ingin agar sang anak bisa memahami dirinya sendiri serta mencari jati diri selayaknya remaja sejati. Dan benar saja, ia pun sengaja dihampiri oleh Marissa yang mulai mengajaknya untuk kencan berdua di pusat kota. Tapi, Spencer harus meminta izin kepada ibunya terlebih dahulu sebelum ia benar-benar berkencan dengan Marissa. Di samping itu, Victoria masih fokus terhadap cloningan Ashley yang baru-baru ini ia buat kembali. Dengan menguji memori masa lalunya, Victoria berharap agar Ashley yang kali ini sangat mirip dengan Ashley original. Jelas, harapan itu didasarkan atas ketakutan Victoria terhadap Spencer yang semakin lama semakin dingin. Ia takut kalau Spencer akan menjadi seorang psycho karena kebiasaannya dalam melenyapkan manusia kloningan. Parahnya lagi, ketakutan Victoria itu sudah sempat terjadi sebelum ia mampu untuk mengkloning manusia. Di mana waktu itu, pertemuan Spencer dengan Ashley dimulai pada situasi yang tak terduga.
Ashley terlihat sedang ribut dengan kekasihnya dan ia pun diturunkan di tempat antah berantah. Sedangkan Spencer yang sadar dengan keberadaan Ashley pun mulai menghampirinya. Baru saja berkenalan, Ashley sudah mulai agresif terhadap Spencer. Bagaimana tidak, belum sampai 1 jam bertemu, Ashley berani untuk masuk ke kamarnya Spencer. Sontak, Victoria tak menyangka kalau anaknya sudah membawa wanita lain ke dalam rumah, di mana selama ini ia memang sengaja untuk tidak membiarkan anaknya bergaul dengan siapapun sedari kecil. Dan ternyata keputusan itu merupakan kesalahan terbesar bagi Victoria, di mana secara perlahan Spencer mulai menjadi sangat dingin namun mematikan. Atas apa yang terjadi, Victoria langsung menciptakan cloningan pertama dari Ashley meski ia tidak memiliki data yang banyak tentang gadis tersebut. Victoria sengaja merekayasa kondisi seolah-olah Ashley merupakan korban hipnotis serta lupa dengan segala informasi terkait dirinya. Yang mau gak mau, semua itu harus dilakukan demi melindungi Spencer dari jeratan polisi. Kembali ke masa sekarang, terlihat Spencer yang sedang pergi ke sebuah galeri seni bersama Marissa. Tapi sayangnya belum apa-apa, Spencer udah marah-marah karena hasil gambarnya sengaja dipampang oleh Marissa. Aneh sih memang, kenapa marah ya? Padahal kan harusnya bangga setengah mati. Dan bisa dipastikan, cepat atau lambat kemarahan Spencer akan segera berdampak buruk. Di samping itu, sang ibu memiliki perasaan tak enak dan ia pun segera menyarankan Spencer untuk menjauhi gadis tersebut. Di mana pada saat yang bersamaan, Ashley KW sengaja menguping secara diam-diam. Dan di sini, Ashley mulai bertanya tentang masa lalunya. Ia merasa ingat tentang sebuah momen di mana dirinya seperti diseret oleh seseorang. Atas pengakuan tersebut, Victoria pun merasa semakin dekat dengan sosok Ashley yang original. Dan secara perlahan, Ashley yang sekarang juga mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan masa lalunya. Tentu, semua itu bukanlah sebuah kebetulan. Segala kenangan tersebut mulai terkumpul sedikit demi sedikit setelah Victoria sengaja memberanikan diri untuk memasukkan secara penuh sel-sel genetik dari Ashley. Yang sebenarnya, tindakan tersebut sangatlah mampu dilakukan oleh Victoria sedari awal. Tapi Victoria sengaja menahan diri karena ia khawatir dengan keberadaan Spencer jikalau Ashley benar-benar mengingat masa lalunya. Hanya saja, keberadaan Ashley yang dirahasiakan ini pun mulai disadari oleh Marissa. Di hari yang sama, Victoria mendapatkan panggilan bahwa ia harus pergi ke pusat kota untuk melakukan meeting bersama para pejabat negara. Kepergian Victoria membuat Marissa yakin untuk segera melabrak Spencer yang dirasa menyimpan wanita lain. Hal tersebut membuat Marissa merasa cemburu sampai-sampai ia marah besar kepada Spencer. Namun sayang, Marissa sudah berhadapan dengan orang yang salah, di mana nyawanya pun langsung terancam dalam seketika. Tak lama dari itu, Victoria baru saja tiba dan ia benar-benar kaget dengan tewasnya Marissa. Pada kondisi ini, mau tak mau Victoria harus jujur kepada Spencer bahwa sebenarnya Ashley terbaru sudah dibuat dengan tingkat akurasi sebesar 99%. Atas apa yang ia dengar, Spencer pun segera mendatangi kamarnya Ashley. Namun, bukannya Ashley yang ditemukan, Spencer malah mendapati handle pintu yang sudah dirusak serusak-rusaknya. Dan ternyata secara diam-diam Ashley sudahlah masuk ke dalam ruangan lab milik Victoria. Segala hal berhasil ia ketahui secara detail, termasuk dengan apa yang terjadi pada masa lalunya. Tak hanya sampai di situ, Ashley turut sadar bahwa dirinya merupakan hasil cloning yang sudah dibuat berulang kali oleh Victoria. Sontak, nggak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Ashley selain memberikan perlawanan. Setelah melumpuhkan sang ibu, Ashley masih harus menghadapi Spencer. Tentulah Spencer lebih ahli karena ia sudah menghadapi gadis serupa sebanyak ratusan kali. Hanya saja, untuk kali ini Spencer benar-benar kewalahan sampai-sampai ia sengaja dibikin lenyap dengan cara yang sama seperti halnya ketika ia melenyapkan Ashley. Namun sayang, kondisi ini harus terjadi pada momen yang salah, di mana para polisi langsung menahan Ashley sebagai tersangka. Sedangkan Victoria sendiri harus menerima karma buruk anaknya yang berakhir kepada pembalasan setimpal. Tapi tetap saja, hobi tetaplah hobi, di mana Victoria kembali memproduksi manusia. Yang kali ini tidak lain tidak bukan, ia memproduksi seorang Spencer dan film pun berakhir. Oke deh guys, mungkin segini aja dulu pembahasan alur ceritanya. Jika ada pendapat, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya, biar nanti bisa gue baca dan gue kasih lope-lope. Dadah!